Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video Fani Fitriani pada program Cari Tahu Yuk. Nah, pada video kali ini video yang tentunya eksklusif part 3. Nah, pada video kali ini tuh kita akan membahas terkait fobia speaking ataupun demam panggung. Nah, teman-teman pasti sering banget dong mendengar yang namanya istilah demam panggung atau fobia speaking. Nah, buat teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya sampai akhir ya. Let's go, kita bahas. Nah, fobia speaking ataupun demam panggung itu adalah salah satu istilah dalam menggambarkan suatu kecemasan yang berlebih atau ketakutan yang berlebih pada saat sebelum melakukan public speaking di depan panggung ataupun pada saat kita melakukan public speaking di atas panggung. Nah, biasanya gejala ini muncul akibat beberapa faktor loh teman-teman. Nah, menurut Monard dan Kase, faktor-faktor yang mempengaruhi orang mengalami fobia speaking ataupun demam panggung salah satunya itu adalah karena faktor biologis. Nah, biasanya faktor biologis ini akibat dari adanya turunan dari ayah ataupun ibu yang memang biologisnya itu cenderung tidak bisa berbicara di depan umum gitu. Namun teman-teman, public speaking itu kan kita bisa melatih kan. Nah, lambat laun walaupun kita biologis kita ataupun ayah dan ibu kita tidak bisa berbicara di depan umum, tapi dengan kita mau belajar public speaking, maka kita juga akan bisa teman-teman. Nah, yang kedua itu ada faktor pikiran negatif. Nah, tentunya buat kita nih, biasanya kalau kita mengalami demam panggung ataupun akan mengalami yang namanya demam panggung atau juga fobia speaking, itu biasanya karena pikiran kita yang negatif. Kira-kira saya bisa nggak ya? Kira-kira saya mampu nggak ya nanti berbicara di depan panggung? Kira-kira nanti ada yang salah nggak ya pada saat saya berbicara gitu? Nah, itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kita mengalami demam panggung ataupun fobia speaking, teman-teman, karena pikiran kita yang sudah negatif terhadap diri kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu ada faktor emosional. Nah, faktor emosional ini biasanya kita tidak bisa mengendalikan emosi yang ada dalam diri kita. Nah, jadi bisa itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kita mengalami demam panggung ataupun fobia dalam speaking gitu. Biasanya orang yang mengalami fobia speaking ataupun demam panggung, nah ada ciri-cirinya loh teman-teman. Nah, yang pertama itu biasanya orang yang mengalami fobia speaking ataupun demam panggung itu biasanya dia sering tangannya merasa gemetar, kemudian tenggorokan terasa mencekit, kemudian juga badan terasa lemas, kemudian lututnya jadi lemas, jadi nggak bisa berdiri gitu kan, akibat daripada rasa gugup yang berlebih tadi, rasa ketakutan yang berlebih tadi itu gitu. Kemudian ada juga biasanya mengalami sakit perut akibat dari rasa panik yang berlebih, walaupun dia sering latihan gitu, walaupun dia sering sering berbicara di depan umum beberapa kali, tapi tetap yang namanya demam panggung itu pasti ada. Nah, ciri-cirinya tadi itu teman-teman. Nah, hal itu tuh bisa diatasi loh teman-teman. Yang pertama, kita harus penyesuaian diri. Nah, maksud penyesuaian diri itu kita menyesuaikan diri kita ketika kita akan melakukan public speaking di depan audiens gitu. Nah, kemudian melatih pernafasan. Nah, itu juga menjadi salah satu cara kita untuk mengatasi yang namanya demam panggung. Jadi sebelum kita melakukan public speaking, kita melatih dulu nih pernafasan kita. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kita tuh harus yang namanya mempersiapkan materi. Nah, ini penting banget loh teman-teman, karena kebanyakan dari teman-teman yang melakukan public speaking itu diakibatkan kurangnya pemahaman terkait apa yang akan dibicarakan. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor kan teman-teman, merasa gugup, cemas, dan bingung gitu akan menyampaikan apa. Nah, itu menjadi sangat penting. Kemudian yang terpenting itu adalah persiapan. Nah, teman-teman harus mempersiapkan nih apa yang diperlukan dan apa yang nanti ketika saya di depan nih, saya mau berbicara apa, seperti kayak latihan dulu gitu. Nah, itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengatasi yang namanya demam panggung ketika berada di atas panggung ataupun sebelum kita berada di atas panggung gitu.
Nah, menurut Kids, cara mengatasi yang namanya demam panggung ataupun fobia dalam speaking itu yang pertama kita harus belajar yang namanya relax, teman-teman. Jadi sebelum kita berada di atas panggung kita harus menguasai relax kita gitu. Pokoknya gimana biasanya dengan cara latih pernafasan dan lain sebagainya agar kita tuh merasa tenang, diri kita kayak melupakan segala sesuatu yang ada dulu gitu. Saya akan melakukan public speaking, jadi saya harus benar-benar memahami apa yang akan saya sampaikan. Saya melupakan segala masalah saya, jadi fokus di satu apa yang akan kita sampaikan. Kemudian ada juga kita perlu berlatih, teman-teman. Nah, berlatih biasanya kayak latihan gaya bicara, terus pernafasan, kemudian juga intonasi. Nah, itu menjadi salah satu cara untuk mengatasi atau mengurangi rasa gugup ataupun kecemasan berlebih pada saat di atas panggung gitu. Kemudian buat diri kita tertantang gitu dengan apa yang akan kita lakukan, dengan public speaking yang akan kita lakukan. Nah, ada tips-tips untuk mengembangkan pengetahuan kita terhadap public speaking loh, teman-teman, agar kita bisa mengurangi yang namanya demam panggung ataupun fobia speaking. Nah, yang pertama kita harus meyakini bahwa setiap orang tuh pasti merasakan yang namanya fobia speaking ataupun demam panggung gitu. Tapi kita bisa loh mengurangi hal-hal seperti itu dari yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita juga bisa mempersiapkan diri. Nah, kemudian kita juga harus percaya diri, teman-teman, agar kita juga dengan kita percaya diri akhirnya kita mengeluarkan energi positif kita gitu. Kemudian melakukan yang terbaik, bahwa percaya bahwa kita nih sudah melakukan hal yang terbaik buat kita pada saat melakukan public speaking di depan panggung. Kemudian ada juga persiapan ya, teman-teman. Persiapan itu penting banget, pokoknya kita harus terus latihan. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya, karena kita masih ada episode selanjutnya, teman-teman. Part 4 berarti. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.